Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama: Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger dan Naga Puspa. Dalam seri ke-368 ini didukung oleh para pemain: Mas Dewa sebagai Gagarangan, Mogan sebagai Prakalpa, Margaret sebagai Dewi Sambi, Petrus Ursman sebagai Ranggu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gagarangan marah sekali. Dia segera menyadari bahwa bekas anak buahnya telah membelot pada Empu Bajil. Gagarangan menjak-menjak. Sambil bertolak pinggang dia menantang Prakalpa dan 9 orang temannya yang bermaksud menangkapnya. Ayo Prakalpa dan kalian semuanya, jangan sungkan-sungkan. Tangkaplah aku. Tangkaplah Gagarangan. Kalau memang kalian berani dan bisa melakukannya. Maaf Kakang Gagarangan, kami tahu bahwa Kakang mempunyai kemampuan ilmu kanuragan di atas kami. Tapi kami sekarang ini sudah memilih. Kami memilih tidak lagi menjadi anak buahmu. Dan kami harus mengemban tugas dari atasan kami, Empu Bajil dan Dewi Sambi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Kakang Gagarangan terpaksa menghadapi kami. Babu, bajingan-bajingan tak bermutu. Akan kulalap kalian semuanya. Ayo kawan-kawan, tunggu apa lagi? Kita sergap dia.
menendang ke sana kemari. Beberapa orang bekas anak buahnya terjungkal jatuh. Setiap kali telapak kaki Gagarangan menyambar kepala ataupun bagian tubuh yang lain. Perkelahian berlangsung dengan sengit. Prakalpa merasa cemas melihat teman-temannya yang tersungkur jatuh. Ketika keadaan mereka sedang gawat, sementara Gagarangan masih terus berlari, Dewi Sambi dan 9 orang anak buahnya muncul. Bagus sekali. Akhirnya kau yang beruntung, Prakalpa. Akhirnya kau yang beruntung bisa menemukan bajingan tengik itu. Dia berusaha melawan kami, Tuanku Dewi. Dan lihatlah, beberapa orang di antara teman-teman kami terluka. Mundurlah. Ayo, kalian mundur semua. Biar aku yang membereskan orang ini. Apa yang kau inginkan, Dewi Sambi? Menangkapmu dan juga membunuhmu. Kau pendekar sombong. Dan kau pendekar berjiwa cecurut. Mengapa kau melarikan diri, Kau takut mati? Dasar laki-laki berjiwa cecurut. Kau hanya pantas dibunuh dan mayatmu dilempar ke pinggir jalan. Mulutmu kotor, kau wanita jalan. Kau pendekar wanita yang tidak mempunyai hati. Aku tidak sudi lebih lama lagi menjadi ketibalmu, Sudahlah, Gagarangan. Sekarang ini sudah terlambat. Sekalipun kau akan menyerah, aku tidak akan bisa mengampunimu. Kesalahanmu sangat besar. Dan Kakang Bajil sudah memerintahkan agar aku segera membinasakanmu malam ini juga. Aku tahu, Sambi. Kau mempunyai aji tapak wisa yang ampuh. Tapi ketahuilah, kali ini aku tidak bermaksud melarikan diri. Kalau begitu, kau pasti mati di tanganku. Itu tidak menjadi soal. Aku sudah muak melihat kalian berdua. Sisa-sisa hidupku hanya akan menjadi kotor jika terus mengabdi kepada pendekar-pendekar seperti kalian. Kalian manusia-manusia busuk, manusia-manusia yang tidak senonoh. Cukup, Gagarangan. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk bicara panjang lebar. Sekarang, bersiaplah kau. Aku sudah siap, Sambi. Ayo, majulah. Besok pagi kau sudah tidak akan melihat matahari lagi. Dewi Sambi melompat dan menyerang dengan garang. Gagarangan berkelit menghindar. Dewi Sambi merasa geram karena serangannya yang pertama kali terpaksa harus gagal dan hanya menerpa ruangan kosong. Kembali dia memperbaiki letak berdirinya, kemudian serentak menyerang dengan gencar. Dewi Sambi mengirimkan pukulan beruntun. Gagarangan menjadi gugup sebentar, tapi kali ini pun dia mampu membendung serangan lawannya. Sementara itu anak buah mereka berdiri menonton jalannya pertarungan. 10 jurus segera berlalu. Dewi Sambi merasa tidak sabar lagi. Kemudian dia melompat mundur sambil berteriak nyaring. Ayo, kalian mundur semua. Mundur cepat. Gagarangan, aku sudah tidak sabar lagi bermain lompat-lompatan seperti ini. Sekarang, kau harus berhati-hati. Sekali kau lengah, tubuhmu akan rusak binasa menjadi mangsa Haji Tapak Wisa.
Dan nampaknya Gagarangan tidak mampu lagi membendung serangan-serangan Dewi Sambi yang datang bagaikan gelombang lautan. Dan suatu ketika dia lengah, saat itulah Dewi Sambi melompat dan sambil berteriak nyaring, dia mengirimkan pukulan Aji Tapak Wisanya. Melemparku dengan sepotong batu kerikil. Ranggo! Iya, Tuanku Dewi. Ada apa, Tuanku Dewi? Ada orang telah membokongku. Dia melemparku dengan sepotong batu kerikil. Orang itu pastilah ini mampus. Siapa dia, Ranggo? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuanku Dewi. Ayo, mengaku saja. Siapa yang telah berani melemparku dengan sepotong batu kerikil? Cepat! Majulah ke depan. Orang itu harus dihukum berat. Prakarpa! Ya, Tuanku Dewi. Apa kau juga tidak tahu siapa orang itu? Ampun, Tuanku Dewi. Saya juga tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Saya kira kami semua tidak tahu, Tuanku Dewi. Benar, Tuanku Dewi. Kami semua sedang tercekam oleh jalannya pertarungan antara Tuanku Dewi dan Gagarangan. Kami sama sekali tidak tahu siapa orang itu, Tuanku Dewi. Benar orang itu bukan salah satu di antara kalian? Saya kira bukan, Tuanku Dewi. Saya kira bukan di antara teman-teman. Pastilah ada orang lain yang telah melakukannya. Kalau begitu, pastilah ada seorang pendekar berkemampuan tinggi telah ikut campur urusan kita. Dan pastilah pendekar itu sekarang ini berada tidak jauh dari kita. Oh, lihat Tuanku Dewi. Lihat, siapa orang itu? Dewi Sambi dan juga yang lain segera menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Ranggo. Dewi Sambi terkejut. Dia melihat sosok tubuh muncul dari balik semak belukar, kurang lebih 10 langkah jauhnya dari tempatnya berdiri. Bersinar cemerlang di atas langit dan angin menyapu punggung-punggung bukit. Dengarlah bunyi serangga malam yang sedang bercinta. Mereka berciuman di balik rumpun-rumpun ilalang. Mereka bergendongan di atas rawa-rawa. Si jantan menghapus peluknya dan si betina menangis bahagia. Bagaimana bunyi bait-bait syairku tadi? Siapa kau ini, hai orang asing? Aku adalah seorang pengembara yang hina. Aku berjalan mengitari bumi, bergandengan dengan matahari. Aku tidur di atas pangkuan bulan purnama, dan aku bercinta dengan khayalan-khayalanku sendiri. Aku terbangun ketika fajar mulai menyingsing, dan aku segera menyadari bahwa dunia semakin tua. Dunia bagaikan orang tua yang bongkok dan berjalan terseok-seok. Tulang punggungnya rapuh, matanya rabun, pakaiannya kotor dan lusuh, rambutnya putih kusam, wajahnya keriput, dan giginya sudah tanggal seluruhnya. Ketika si tua bangga mencoba untuk bernyanyi, maka yang terdengar adalah suara sumbang. Hentikan! Aku tidak butuh mendengar syair-syair tolol seperti itu. Aku hanya ingin tahu siapa namamu. Aku adalah seorang pengembara yang hina. Namaku melekat di awang-awang. Tidak seorang pun bisa membacanya. Baiklah orang asing. Rupanya kau keberatan menyebutkan siapa namamu. Sekarang, aku ingin tahu asal-usulmu. Kalau kau pendekar, maka kau pendekar dari perguruan mana?
Di mana tempat tinggalmu? Dari mana asal datangmu? Aku datang dari balik kabut kegelapan. Aku turun ke muka bumi ini bersama setetes darah. Akulah pendekar syair berdarah. Cukup! Siapapun dirimu, sekarang aku tahu bahwa kau adalah seorang pendekar yang tinggi hati. Mungkin kau merasa ada sesuatu yang patut untuk kau sombongkan. Prakalpa! Ya, Tuanku Dewi. Coba kau mainkan beberapa jurus. Kalau kau mampu melakukannya, aku ingin kau segera meringkus orang ini. Tangkaplah dia. Dan bungkamlah mulutnya selama-lamanya, supaya dia tidak lagi menyanyikan syair-syair bodoh seperti itu. Baik, Tuanku Dewi. Prakalpa segera membuat kuda-kuda. Dia sudah bersiap-siap untuk menyerang si pendekar aneh. Tapi pendekar aneh sama sekali tidak bergerak. Bahkan sama sekali tidak berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Dia kelihatan sangat tenang, setenang arca batu. Sesaat lamanya Prakalpa menjadi ragu-ragu. Prakalpa! Apa yang kau tunggu? Oh, baik, Tuanku Dewi. Saya akan segera meringkus orang ini. Prakalpa terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan mampu bergerak begitu cepatnya. Prakalpa meraba perutnya dan mendadak tangannya sudah menggenggam ususnya sendiri yang terburai keluar. Kurang ajar. Berani sekali kau berbuat seperti itu, orang asing. Mengapa aku tidak berani melakukannya? Dengar, orang asing. Kami tidak pernah mempunyai urusan denganmu. Bahkan rasanya baru pertama kali ini kami bertemu denganmu. Cepatlah tinggalkan tempat ini. Aku akan melupakan peristiwa ini dan menganggap semua selesai sampai di sini. Kau boleh pergi dan kami tidak akan mengganggu perjalananmu. Kau boleh pergi mengembara sesuka hatimu. Kau sudah membuka urusan denganku. Aku tidak akan pergi begitu saja. Apa sebenarnya yang kau inginkan, orang asing? Kalau kau ingin menonton pertarungan, kau boleh menonton dari tempat yang jauh. Aku akan membereskan orang itu. Dia adalah seorang anak buahku sendiri. Dia sudah mengkhianati kelompok kami. Harus ditangkap dan dibinasakan sekarang juga. Aku tidak akan membiarkan salah seorang di antara kalian menyentuh orang itu. Apa? Dia adalah orang buruan kami. Sudah sejak kemarin kami mencari dan memburunya. Dan sekarang, kau bermaksud melindunginya? Ya, kalau memang mampu, aku bermaksud melindunginya. Aku tidak senang kalian membuat kekejaman di depan mataku. Kalian telah berbuat tidak adil pada orang ini. Kalian telah main keroyok. Kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan kalian, dan jelas itu adalah kebiasaan buruk, marilah. Aku pasti akan bisa memuaskan hati kalian. Aku akan melayani kalian. Ayo, majulah bersama-sama. Berdebah, setan jahanam. Kau sudah bosan hidup rupanya. Kau pasti akan kami binasakan. Sambi segera memerintahkan agar anak buahnya mengadakan persiapan untuk menyergap pendekar aneh. Mereka kemudian bergerak melingkari pendekar aneh. Dewi Sambi sendiri tidak ingin menunggu terlalu lama. Dia buru-buru menyiapkan aji tapak wisanya. Sementara itu pendekar aneh masih tetap kelihatan tenang.
dia terus berdiri tanpa bergeming sedikit pun. Aku datang dari balik dunia kegelapan. Aku terbang bagaikan seekor kelelawar haus darah. Aku terbang melintasi samudera darah. Kan kubuat dunia ini berwarna merah. Jangan hiraukan syair-syairnya. Ayo, cepat sergap dia. Bersama anak buahnya, Dewi Sambi segera menyergap pendekar aneh. Pendekar aneh melempingkan tubuhnya ke udara, kemudian hinggap dan cantik di atas bongkah batu. Dewi Sambi sangat kesal. Sekarang mereka terpaksa menghadapi dua orang musuh. Sementara itu Gagarangan merasa lega karena mendapatkan pertolongan. Dia ikut bertarung dengan semangat membara. Sambi terkejut. Dia marah bukan main. Dalam beberapa gebrakan saja orang-orangnya sudah terjungkal jatuh dan tak berkutik lagi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pendekar aneh itu sudah berhasil merobohkan 8 orang. Melihat keadaan anak buahnya yang semakin terdesak dan tidak berdaya, Dewi Sambi memutuskan untuk menggunakan aji tapak bisa. Suatu saat dia memperoleh kesempatan yang sangat bagus. Maka secepat kilat pendekar wanita itu melompat dan... Aji tapak bisa! Heran bercampur kesal. Pendekar aneh itu ternyata masih tetap bertarung dengan tenangnya. Nah, apakah aji tapak bisanya tidak mempan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.